Pernah membayangkan hidup damai bersama buaya atau membuat seni dari kotoran sapi? Selamat datang di Burkina Faso, permata tersembunyi yang penuh dengan budaya, kehangatan, dan kejutan tak berujung. Saya jelajahi dunia, dan hari ini kita akan mengungkap 12 fakta luar biasa tentang negara yang mungkin belum Anda ketahui keberadaannya, tapi pasti harus Anda kenal. Mari kita jelajahi bersama. 1. Wanita penuh. Kekuatan, kecantikan, kesetaraan, dan perayaan. Wanita Burkinabe mewujudkan kekuatan, keanggunan, dan kepemimpinan. Di desa-desa pedesaan maupun kota-kota yang ramai, kehadiran mereka menjadi pusat kehidupan keluarga, aktivitas ekonomi, dan pelestarian budaya. Mereka dikenal dengan pakaian mereka yang penuh warna, pakne kain lilit yang cerah, gaya rambut yang rumit, dan perhiasan yang indah terbuat dari emas, perunggu, atau manik-manik kaca. Namun, pengaruh mereka jauh melampaui kecantikan. Wanita mengelola pasar, memimpin koperasi pengrajin, mengajar di sekolah, dan menjabat di posisi pemerintahan. Burkina Faso adalah salah satu dari sedikit negara Afrika Barat yang menjadikan Hari Perempuan Internasional sebagai hari libur nasional. Pada hari ini, peran dibalik, pria mengurus pekerjaan rumah sementara wanita beristirahat, merayakan, dan memimpin parade untuk menghormati kontribusi mereka. Di beberapa komunitas, pria mengenakan rok dan riasan sebagai isyarat penghormatan yang lucu. Asosiasi wanita tradisional juga memainkan peran kunci dalam pembangunan perdamaian dan inisiatif pendidikan. Kelompok-kelompok ini sering melestarikan sejarah lisan dan mewariskan keterampilan seperti menenun, bertani, dan kebidanan. Wanita Burkinabe dirayakan tidak hanya karena kecantikan mereka, tetapi juga karena dampak abadi mereka pada masyarakat. 2. Hidup bersama buaya, Desa Bazule. Di Bazule, buaya tidak ditakuti. Mereka adalah keluarga. Lebih dari 100 buaya hidup damai di antara penduduk desa yang memberi mereka makan dengan tangan dan bahkan memberi mereka nama. Hubungan luar biasa ini berasal dari lebih dari 600 tahun yang lalu ketika, menurut legenda, buaya membantu penduduk desa menemukan air selama kekeringan yang menghancurkan. Akibatnya, mereka dianggap sebagai pelindung suci. Saat ini, kolam di pusat Bazule adalah tempat penghormatan, di mana penduduk lokal dan turis berkumpul untuk menyaksikan harmoni unik ini. Buaya berjemur dengan malas sementara anak-anak bermain di dekatnya, pemandangan yang tak terbayangkan di sebagian besar belahan dunia. Beberapa buaya merespons saat dipanggil namanya, dan selama acara seremonial, penduduk desa berkumpul untuk menawarkan makanan dan melakukan ritual untuk menghormati mereka. Bahkan, ketika satu buaya meninggal, ia dikubur dengan hormat, seringkali dengan penghormatan kecil. Harmoni ini tidak lahir dari penjinakan, tetapi dari berabad-abad rasa hormat dan pengertian. Turis sering kagum dengan koeksistensi damai ini dan pergi dengan apresiasi yang lebih dalam terhadap pengetahuan ekologi tradisional dan nilai-nilai budaya yang mendefinisikan ikatan langka ini. 3. Bumi dan seni, rumah kotoran sapi yang dibuat oleh wanita. Di desa Tiebele, arsitektur adalah ekspresi identitas, sejarah, dan seni. Wanita membangun rumah menggunakan campuran tanah, jerami, dan kotoran sapi, bahan berkelanjutan yang mengisolasi dengan baik dan tahan terhadap musim. Namun, di luar fungsinya, rumah-rumah ini diubah menjadi kanvas yang menakjubkan. Menggunakan pigmen alami, para wanita menghias setiap dinding dengan pola geometris dan simbol leluhur yang mewakili perlindungan, kesuburan, dan nilai-nilai komunitas. Desain ini tidak acak. Mereka diwariskan dari generasi ke generasi dan sering menandakan status rumah tangga atau garis keturunan klan. Pintu masuk
sengaja dibuat kecil, mengharuskan pengunjung membungkuk, tindakan kerendahan hati, dan penghormatan. Selama musim kering, keluarga mengecat ulang rumah mereka, mengubah perawatan rutin menjadi perayaan tradisi yang penuh warna. Pengunjung dari seluruh dunia datang untuk mengagumi mural hidup ini, tetapi bagi penduduk Tiebele, ini hanyalah cerminan sehari-hari dari siapa mereka. Rumah-rumah ini berdiri sebagai simbol ketahanan, kreativitas, dan kekuatan abadi dari kontribusi wanita dalam pelestarian budaya. Pasar jalanan di atas kepala, pedagang keliling dalam gerakan. Di Burkina Faso, pasar tidak terbatas pada kios atau bangunan. Ia mengalir melalui jalanan di atas kepala pedagang keliling. Dengan keseimbangan dan keanggunan yang luar biasa, wanita membawa keranjang besar berisi buah, sayuran, kain, atau brochet, bergerak cepat dan pasti di sepanjang jalan sibuk dan jalan desa. Anak-anak mulai berlatih dengan mangkuk air, secara bertahap mempelajari postur dan ketenangan yang diperlukan untuk mengelola beban yang lebih berat dan kompleks. Praktik ini adalah mata pencaharian praktis sekaligus pertunjukan budaya yang terlihat. Pedagang menyanyikan jingle yang menarik untuk menarik pelanggan, berbagi gosip, dan menukar barang dalam ritme yang berdenyut dengan kehidupan komunitas. Wanita-wanita ini bukan hanya penjual, mereka adalah penghubung desa, pembawa berita, dan penjaga ketahanan ekonomi. Kemampuan beradaptasi mereka adalah kunci. Mereka menanggapi kebutuhan musiman, acara sosial, dan bahkan kondisi iklim. Menyaksikan mereka adalah menyaksikan tradisi dalam gerakan. Pengetahuan yang diwujudkan, diwariskan selama berabad-abad, terus berkembang, tetapi tidak pernah kehilangan akar budayanya. 5. Suara suci balafon, detak jantung musik Burkina Faso. Di Burkina Faso Barat Daya, balafon lebih dari sekadar alat musik. Ia adalah wadah memori, identitas, dan emosi. Silofon kayu ini secara tradisional terbuat dari bilah kayu mawar yang diletakkan di atas resonator labu kering, menciptakan nada hangat dan bersahaja yang bergema lintas generasi. Balafon dimainkan saat kelahiran, pernikahan, pemakaman, dan pertemuan komunal, menandai tonggak penting kehidupan. Anak-anak sering belajar bermain dengan mengamati tetua, meniru ritme yang sama seperti bercerita seperti lagu. Setiap wilayah memiliki gaya bermain dan set melodi tradisional sendiri. Banyak di antaranya terkait dengan cerita rakyat, lagu pujian, atau peristiwa sejarah. Membangun balafon adalah ritual tersendiri, dilakukan oleh pengrajin ahli yang memahami sifat suci dari proses ini. Saat ini, alat musik ini telah berevolusi seiring waktu, muncul di orkestra modern dan band fusi, namun tetap membawa esensi budayanya. Mendengar balafon adalah merasakan jiwa Burkina Faso. Ini menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan menyatukan komunitas dalam suara dan semangat. 6. Festival Jiwa, Festima, dan Siao. Burkina Faso meledak dengan kehidupan selama dua festival paling ikoniknya, Festima dan Siao. Setiap 7 tahun, Festima Festival Internasional Topeng dan Seni mengubah kota Dedugu menjadi panggung penghormatan leluhur dan ekspresi yang penuh warna. Penari bertopeng yang mewakili roh dan tokoh mitos menari di jalanan, dipandu oleh dentuman drum dan nyanyian kuno. Topeng ini seringkali menjulang, berbulu, dan dicat warna-warni, mewujudkan hubungan antara dunia fisik dan spiritual. Penonton berkumpul dari seluruh Afrika untuk menyaksikan kebangkitan warisan budaya ini. Sementara itu, di ibu kota Ouagadougou, Siao Salon Internasional de l'Artisanat de Ouagadougou diadakan setiap 2 tahun, menyatukan pengrajin ulung dari seluruh benua. Dari tekstil tenunan tangan dan patung perunggu rumit hingga tembikar dan manik-manik, pasar ini adalah perayaan keahlian dan kreativitas. Wanita memainkan peran penting, memimpin lokakarya,
dan menampilkan teknik tradisional. Kedua festival ini tidak hanya melestarikan warisan tetapi juga memberdayakan komunitas secara ekonomi dan sosial. Mereka adalah momen kebanggaan, pembaruan, dan koneksi. IJA, Hollywood Afrika, Festival Film Vespaco. Sejak 1999, Vespaco Festival Panafrica Indocinema e de la Televisión de Ouagadougou telah menjadi detak jantung sinema Afrika. Diadakan setiap 2 tahun, ini adalah festival film terbesar dan paling bergengsi di benua ini. Yang membuat Vespaco unik adalah suasana akar rumputnya. Film diputar tidak hanya di teater besar, tetapi juga di halaman terbuka, halaman sekolah, dan aula komunitas. Ini merayakan penceritaan Afrika dari dalam, menawarkan narasi yang menantang stereotip dan menempatkan suara Afrika sebagai pusat. Hadiah utama yang didambakan, Etalon de Yenenga, menghormati film terbaik yang mencerminkan keaslian budaya dan relevansi sosial. Di luar pemutaran film, acara ini mengadakan lokakarya, forum, dan diskusi meja bundar tentang peran sinema dalam pembangunan dan identitas. Sutradara baru bertemu dengan veteran dan warga biasa mengkritik film dengan penuh semangat. Seluruh kota berpartisipasi, membuktikan bahwa sinema bukan hanya seni, itu adalah dialog komunitas. Vespaco telah meluncurkan banyak karya dan terus membentuk citra global kreativitas dan ketahanan Afrika melalui lensa kuatnya. 8. Cita, rasa tradisi, masakan Burkinabe. Masakan Burkinabe adalah penghormatan yang penuh rasa kepada tanah dan rakyatnya. Hidangan pokok, to, adalah bubur kental, dan bertepung yang terbuat dari tepung millet, jagung, atau sorghum. Disajikan dengan saus seperti okra, daun baobab, atau kacang, to, dimakan bersama-sama, memperkuat nilai-nilai berbagi dan kebersamaan. Riz gras, hidangan nasi berbasis tomat yang dibumbui dengan bawang putih, bawang bombay, dan cabai, adalah favorit lain, sering disertai dengan ayam atau daging kambing panggang. Brochet, sate daging yang dimarinasi, dipanggang di atas api terbuka, dan dijual di sudut jalan yang ramai. Waktu camilan menghadirkan galetes kue adonan goreng dan buah-buahan musiman seperti mangga dan pepaya. Untuk minuman, penduduk lokal menikmati dolo, bir millet tradisional yang diseduh oleh wanita, dan bissap, teh kembang sepatu yang disajikan dingin. Makan di Burkina Faso lebih dari sekadar makanan, itu adalah ritual sosial. Keluarga berkumpul di sekitar piring bersama, cerita diceritakan, dan tamu selalu disambut. Kesederhanaan dan kekayaan makanan Burkinabe mencerminkan budaya yang menghargai koneksi, warisan, dan kegembiraan makan bersama. 9. Bangsa berintegritas, tanah orang jujur. Nama Burkina Faso berarti tanah orang jujur, menggabungkan kata-kata dari 2 bahasa utama, Burkina Mosi dan Faso Dioula. Pergantian nama pada 1984 ini adalah pernyataan kuat akan kebanggaan dan etika nasional. Meskipun menghadapi kesulitan ekonomi, rakyat Burkina Faso dikenal luas karena kejujuran, keramahan, dan sikap damai mereka. Negara ini adalah rumah bagi lebih dari 60 kelompok etnis, namun tetap relatif harmonis berkat nilai-nilai bersama dan ikatan komunitas yang kuat. Keluarga besar dan jaringan tetangga menawarkan sistem dukungan yang mengurangi kesepian dan kelaparan. Di desa-desa, tidak jarang meninggalkan pintu terbuka atau berbagi makanan dengan orang asing. Salam dilakukan dengan penuh hati dan rumit, dan penghormatan terhadap sesepuh tertanam dalam. Agama menambah lapisan kohesi. Muslim, Kristen, dan penganut kepercayaan tradisional sering merayakan hari raya masing-masing bersama-sama. Meskipun tantangan pembangunan tetap ada, kain moral Burkina Faso tetap utuh.
harmoni sosial, dan martabat budayanya menawarkan model ketahanan yang berpijak pada rasa saling menghormati. 10. Pengemudi paling serbaguna di Afrika. Perjalanan taksi di Ouagadougou lebih dari sekadar cara untuk pergi dari titik A ke titik B. Itu adalah petualangan kecil. Sebagian besar taksi adalah Peugeot atau Toyota tua yang telah melihat hari-hari yang lebih baik, disatukan dengan kawat, pita, dan dosis optimisme yang sehat. Namun, para pengemudilah yang mencuri perhatian. Mereka multitasking sebagai mekanik, DJ, pendongeng, dan pemandu wisata dadakan. Tanpa meteran, tarif dinegosiasikan dengan senyuman dan kecerdasan. Beberapa penumpang membayar dengan lelucon bagus atau sikap ramah. Pengemudi sering mengangkut beberapa penumpang yang menuju arah yang sama, menciptakan ruang sosial spontan di mana cerita dan tawa dipertukarkan dengan bebas. Banyak yang memiliki nama panggilan seperti Profesor, Obama, atau filsuf mencerminkan kepribadian mereka yang penuh warna. Mereka tahu jalan belakang kota, legenda, dan suasana hati lebih baik dari siapapun. Bagi pendatang baru, perjalanan taksi adalah pengantar yang tak terlupakan ke budaya Burkinabe, mentah, jujur, dan penuh kehidupan. Meskipun ada lalu lintas dan debu, perjalanan ini adalah bagian dari pesona, meninggalkan kenangan yang jauh lebih kaya daripada tujuan itu sendiri. 11. Hidup yang ramah anggaran. Bagi pelancong atau nomaden digital, Burkina Faso menawarkan gaya hidup autentik dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan tempat lain. Di ibu kota, Ouagadougou, apartemen satu kamar tidur bisa berharga hanya $110 per bulan. Sementara rumah yang lebih besar di lingkungan yang lebih tenang berkisar dari $200 hingga $400. Makan di luar terjangkau dan lezat. Makanan jalanan seperti nasi, to, dan brochet berkisar dari $2 hingga $5. Bahkan restoran kelas atas jarang melebihi $20 per orang. Transportasi lokal sangat murah. Taksi bersama kurang dari $1 dan taksi motor disebut Zemijans bahkan lebih ekonomis. Utilitas dan internet berkecepatan tinggi bersama-sama, rata-rata $30-50 per bulan. Meskipun barang impor bisa mahal, pasar lokal menawarkan produk, kerajinan, dan pakaian yang terjangkau. Bagi ekspatriat atau penduduk lokal, hidup nyaman dengan $500-700 sebulan adalah mungkin. Keterjangkauan ini tidak berarti mengorbankan kualitas hidup. Ini berarti merangkul ritme yang lebih lambat, ikatan komunitas yang lebih dalam, dan pengalaman budaya kaya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi, fakta apa yang paling mengejutkan yang Anda pelajari tentang Burkina Faso hari ini? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati menemukan permata tersembunyi seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan tetap nantikan petualangan berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.